Sekarang sarengating torekoh bagaimana? Nah, selayaknya orang yang torekoh itu harus menyariatkan torekohnya. Bagaimana resep zikir berdoa atas ibadah surat-surat Al-Quran dan hadis yang diberikan pada seorang murid, terus dilakukan, disyariatkan, mengutamakan torekoh daripada syariatnya. Torekohnya makrifat itu dia tuh tingkah laku segala sesuatu dilakukan itu adalah semua kehendak Allah. Bisa dikatakan dituntun sama rohani. Dituntun oleh rohaninya. Tapi kadang-kadang orang yang dituntun oleh Allah dan rohaninya tabrakan dengan hukum syariat. Karena apa sih? Sekarang racun itu kalau diminum pada umumnya mati kan? Kadang nggak mati jadi obat ya. Saridin itu kan? Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali kepada seluruh pemirsa channel Martabat 7 Syatoriah Gerobokan yang selalu setia menonton channel Martabat 7 Syatoriah dalam acara bedah buku Miftahul Jannah. Walaupun selalu tertunda karena terlalu banyak pertanyaan dari para pemirsa, jadi kita menjawab semua pertanyaan dulu. Nanti ketika semua pertanyaan sudah terjawab, kita baru merambah lagi atau membahas lagi atau bedah lagi tentang kitab Miftahul Jannah. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Ini dari akunnya Mami 100. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nopo niku syariate torekoh, syariate hakikat, syariate makrifat, Mbah? Nak menawi kersa nerangke, Mbah, monggo, Mbah, tentang syariat baik torekoh, hakikat maupun makrifat. Ya, pertama kali seharusnya ya sarengating sarengat dulu. Nanti bakasan ini tentang syariat nggak dibahas ya langsung sarengate torekoh mungkin saja ya nimpang karena sekolah itu dari dasar dulu, baru SMP, baru SMA, lalu perguruan tinggi. Dalam masalah profes itu ya harus penelitian yang kuat, ya. Menyesuaikan dengan ayat. Sarengating sarengat itu bisa dikatakanlah tentang umum. Ya agama yang sifatnya ya umum, dalam arti syariat itu ya agama ya formalitas yang sudah tercatat pada tulisan, yang disampaikan pada tulisan. Sarengating syariat toreko yang syariat itu adalah orang yang sudah jelas paham keterangan tentang syariat, apa yang disampaikan hukum-hukum di dalam Quran dan hadis dan para ulamanya. Nah, hakikating syariat itu adalah orang yang sudah bisa menerima ajaran-ajaran yang sudah disampaikan pada agama. Jadi seandainya orang itu melakukan sesuatu tidak sesuai dengan aturan syariatnya, maka apabila diperingatkan pun bahkan dia sendiri sudah menyadari bahkan aku ini salah dalam hukumnya ya. Maka ya nggak berontak, nggak gimana menyadari oh saya salah. Karena ini semua melanggar undang-undang dasar agama maupun negara. Maripating saringat dia tahu semuanya tentang hukum agama antara Quran dan hadis, bahkan dihubungkan dengan hukum pemerintahan yang ada ya. Ada hukum negara, mungkin saja dalam undang-undang negara ini dia mungkin saja setiap negara itu ada dasar-dasarnya masing-masing. Bahkan dia tahu maripating syariat ini tahu bahkan ini pelanggaran dalam syariat atau dalam fikih ya. Misalnya tentang hukum adat dan budaya, sekiranya tidak bertentangan dengan syariat Islam itu diperbolehkan. Nah, pembolehan ini bukan hukum wajib, bahkan bukan hukum sunnah, bukan hukum makruh. Pembolehan itu artinya apa? Boleh kita lakukan, boleh pula kita
tinggalkan karena hukumnya adalah wenang, pembulian saja. Nah, kemudian kadang-kadang cerita itu orang yang belum bisa memaklumi, orang yang belum bisa makrifah, ngawerui, mengetahui tentang hukum agama, kadang-kadang dilarang itu kadang-kadang malah nentang. Lha wong bae mbiyen ngene iki kok. Pakku mbahku mbiyen ngene iki kok. Diukur dengan pak mbuke mbiyen. Jadi acuan dasar hukumnya gak jelas. Gak jelas. Kamu tuyuh saya, anak saya kok akeh ngelekke aku. Pakmu tak atur manut, kena ngopo kowe kok malah ngatur aku. Jadi karena apa? Tidak memahami tentang hukum-hukum tersebut. Tidak memahami hukum-hukum tersebut. Ini hukumnya apa? Itu nggak paham. Karena ada hukum yang pembolehan seperti kenduren ya. Itu kan adat kan ya. Kadang adat itu bisa menjadi hukum. Ya, jadi hukum. Kalau kita belum mampu melawan, ya biarin dulu, dikit demi dikit, supaya orang itu bisa menerima bagaimana. Dikit demi dikit disampaikan. Karena apa? Di dalam Quran sendiri kan mengatakan, jadi itu surat Yasin. Berilah peringatan mereka-mereka yang bapaknya belum pernah beri peringatan. Walaupun itu kakekmu, neng buyutmu belum pernah beri peringatan, wajib walaupun ini buyutnya, cucunya memberi peringatan. Bahkan itu larangan dalam agama. Misalnya. Nah contohnya bagaimana? Seperti sekarang ini kan ada namanya jari tadi dibahas tentang arwah jamaah. Sekarang arwah jamaah harus berduyun-duyun datang ke kuburan, ada pimpinannya. Nanti konon ceritanya Mbah Buyut biyen itu di situ kalau tidak disembelihkan kambing muring marah. Akhirnya di situ menyembelih kambing, katanya takut Mbah Danyang itu dulunya Mbah Buyut itu di situ harus dikirim doa dengan beleh wedus. Nah itu larinya kan kepada larinya itu kan bukan peringatan, bukan itu hormat, tapi sebenarnya itu kan sama juga yang namanya memberi salah satu hewan yang dibeli itu kalau nggak dinyebelih nanti akhirnya mbak itu akan marah. Itu persembahan. Itu larinya ke animisme sama dinamisme. Lah iya, persembahan. Lah persembahan itu kan ada yang namanya sesajen, disajikan. Bukan hormat ya, bukan hormat. Padahal di dalam agama sudah diatur tidak boleh. Nah, itu di dalam agama apa? Di dalam agama diterangkan, ya yaladina amanu inama komru wa masruan sebur sul amal syaiton wajatane bulu alakum tuplihun. Jadi hai orang banyak, hei orang-orang yang beriman. Hei orang yang beriman. Sebenarnya Komer itu kalau di sini ciu juga masuk ya. Minuman keras. Minuman keras, banyu gendeng, banyu gedek itu loh. Sebenarnya komer main judi, ngundi nasib, sedekah untuk berhala, itu main wanita, itu sebenarnya perbuatan yang kotor. Kalau kita semua ingin selamat, ingin bahagia mulia dunia dan akhirat, maka semua itu harus kita tinggalkan. Itu kan kita tinggalkan. Nah itu gimana? Lah sedekah untuk berhala. Karena di kubur itu kak nggak mau disembelih kambing loh. Nyatanya sing mangan ya wong-wong sing ora kono kok. Ya jadi go mulih barang kok ya. Itu kalau dinamakan persembahan ya nggak mau. Dimakan sirik ya nggak mau, wong bae-bae mbiyen ngene iki kok. Lah bae mbiyen kan belum pernah beri peringatan kan ya. Di surat itu beri peringatan orang-orang kakek-kakeknya atau bapak-bapaknya yang belum memberi peringatan. Walaupun kamu cucunya, karena dia tuh bodoh. Nah maka wajib kita menuntun orang yang lebih tahu sesuai hukum agama, itu dasar agama. Itu kalau dia makrifat, ngawerui tentang hukum agama, harusnya ya nggak marah. Oh ini salah. Apa kurang tau berdoa, wong bikin masjid, bikin musola, rumahnya ya ada musolanya untuk sholat. Ya berat di situ nggak ada persembahan. Kalau mau sedekah, ya karena apa? Nyembelih hewan di kuburan, di perapatan, di gunung-gunung, itu kan animisme, dinamisme, persembahan.
itu adalah syirik. Nggih. Tapi zaman sekarang, Mbah, kadang-kadang ya walaupun bukan cuman apa ya orang muslim yang biasa, kadang-kadang para tokoh sendiri itu ketika sudah berdebat dengan masyarakat mengatakan bahwa masyarakat itu adalah sebuah kebenaran. Akhirnya seorang tokoh ini yang jenengan ngendika belum makrifah tentang syariat, akhirnya juga mengikuti masyarakat, dan itu harusnya seperti apa, Mbah? Ya, kadang-kadang bukannya nggak paham, dia justru paham. Paham, tapi karena dia ketakutan konsumen, Bapak terima, ketakutan kehilangan jamaah, kehilangan umat, kehilangan umat, dan maka ya diperbolehkan. Seperti hukum sekarang yang namanya tentang hakikoan. Yang namanya hakikoh itu kan harus bayi lahir umur 7 hari ya. Kurang dan lebih dari 7 hari nggak masuk. Nggak sah. Tapi sekarang sudah jenggoten loh, masih dihakikoi. Jadi nganten dihakikoi. Nanti dagingnya dibagi-bagi untuk tamunya. Padahal hakikoh itu kan harus semua itu dihabiskan, diberikan. Pada orang-orang. Itu kalau diberi peringatan, ulamanya sekarang juga nggak mau memberi keterangan yang jelas, terus yang sifatnya adil, ya tidak enggak, karena apa? Tambah darah sih. Lagian anu, Mbah, pernah dibahas juga itu usul fikih tapi didusulkan. Yo, itu bukan usul fikih, karena orang itu punya sih kemampuan sih. Yang namanya usul fikih kan yang tidak mampu, itu justru malah mampu. Malah mampu karena ada keuntungan. Lah iya, karena ada untungan loh. Tambah darah. Sekarang kalau judi jelas. Sekarang yang undi nasib. Undi nasib ini setengah dari perjudian. Misalnya zaman sekarang sini kan zaman bako ya. Sekarang nggak punya modal, utang bank untuk beli tanah. Bibitnya, tenaganya semua dari bank. Barang seperti ini kebanjiran nggak panen, ini akhirnya kemana? Tangisan. Gigit jari kan? Kalau dia untung, lah itu ya nggak apa-apa, ngundi nasib sih. Kalau nggak untung kan buntung. Untung pun itu termasuk judi. Termasuk judi, ngundi nasib. Tapi ini dikatakan judi dalam hukum ini kalau diketatkan mungkin saja ya malah nggak punya jamaah. Penak Pak Yai kae Pak Yai apa-apa toh diperbolehkan ra yang ngono. Akhirnya nggih ngoten niku. Nah, ini hukum akhirnya lari kepada rel. Lari kepada rel. Terus apakah itu bisa dikatakan apa sebuah kejahilian atau sebuah kemunafikan, Mbah? Nah, kalau saya bakas kemunafikan dari pimpinan, pimpinannya tahu sih. Sebenarnya tahu ya, Mbah? Tahu. Tapi ngurubah hukum adat sendiri tidak paham. Memang di situ ada Quran, hadis, jema' dan qiyas kan. Quran, hadis memang itu murni dari Arab. Karena negara kita negara Republik Indonesia bukan Saudi Arabia. Maka harus pakai yang namanya jema' dan qiyas. Sesuai budaya. Iya. Hukum jema' itu artinya apa? Hukum adat dan budaya sekiranya tidak bertentangan dengan syariat Islam itu diperbolehkan. Yang tidak bertentangan. Misalnya mau ziarah kubur boleh saja. Mau apa namanya? Arwah jamaah. Boleh. Tapi jangan diikat dengan bae mbiyen ki senenge dibelehno wedhus, ora belehno wedhus kuburannya disambar gendap. Itu kan persembahan, ini semua percaya karo kuburan. Nah, kalau memang ya roh perbolehkan kita ya datang berduyun berjamaah, yasinan berdoa enggak apa-apa, tapi jangan mengadakan yang sifatnya sesaji dan sedekah. Itu namanya kan sedekah untuk braholo. Karena di situ yang namanya braholo juga ada namanya brahmono. Braholo itu benda yang mati sih. Oh, diberi makan juga mau makan kok. Tapi punya keyakinan bahaya ada di situ. Yang namanya brahmono dalam arti cahaya yang terang, yang hidup. Misalnya untuk bangun masjid, diberikan anak fakir miskin, anak yatim, orang miskin. Nah, itu namanya brahmono. Jadi bukan dalam bentuk anu nggih, Mbah. Brahmono, braholo itu bukan harus dalam bentuk manusia atau apa namanya benda ya. Iya. Bisa bentuk energi. Itu energi. Nah, maka di situ itu termasuk di situ seperti zamannya Nabi Ibrahim ada Lata, Uzza dan Hubal. Disajeni, roe mbae ditaruh di situ,
nanti dimintai permohonan, dibikin pengobatan dan sebagainya, karena keyakinan seperti itu sih. Animisme, dinanisme. Nah, itu karena apa? Belum, dia tuh kadang-kadang pimpinannya sudah ma'rifah, dalam arti tahu hukum itu, tapi ternyata ya ada kelemahannya, takut kalau nggak dapat nggak punya jamaah. Itu saringat, toreko yang saringat, hakikat yang saringat, marifat yang saringat. Sekarang saringat yang torekoh bagaimana? Nah, selayaknya orang yang torekoh itu harus menyariatkan torekohnya. Bagaimana resep zikir, berdoa atas ibadah, surat-surat Al-Quran dan hadis yang diberikan pada seorang murid, terus dilakukan, disyariatkan, mengutamakan torekoh daripada syariatnya. Misalnya, saya tadinya belum torekoh tuh ada jamaah yasinan, ikut muter, tapi karena dia ini adalah surat-surat yang hanya diberikan guru saya dari Sogibul Ijazah saya, yang ditanggung guru saya, dan kesanggupan saya lakukan. Ini kalau saya lakukan malah enggak saya lakukan, malah saya dosa karena hukumnya wajib. Nah, nanti kalau perintah guru yang ditanggung guru yang sudah disanggupi ini sudah dikerjakan selesai, boleh baru ikut yasinan, boleh saja, sunnah hukumnya ya. Tapi kalau kita melakukan syariat, torekohnya ini tertinggal, ya malah yang ditanggung guru malah ketinggalan. Nah, dalam arti apa? Yang ditanggung oleh guru. Nah, kita menyembah Ka'bah itu apa sih? Kalau ditonton dengan simbolis juga sirik kan? Lo waktu ireng pesagi disembah ya neng apa nih? Lah yang ngono dia. Lebih bagus itu Candi Borobudur. Luwih bagus Candi Prambanan itu kan endah. Enggak, ini luwih ongel daripada batu kotak hitam. Tapi karena kesanggupan dia tuh percaya dengan ditanggung oleh Nabi Ibrahim waktu itu. Barang siapa menyembah Allah, walaupun ini batu dibayangkan dari rumah, hadapkanlah wajahmu pada batu ini, kalau benar-benar saya tanggung, ditanggung Nabi Ibrahim ini loh. Walaupun itu dipandang batu hitam, tapi ditanggung oleh Nabi Ibrahim itu orang yang ma'rifat kepada Allah. Daripada bayangkan wajah Nabi Ibrahim susah, kita bayangkan batu hitam. Akhirnya walaupun kita bersujud dengan Ka'bah Baitullah, tapi nawaitunya ngikuti perintah dengan Rasulmu. Sebab Kanjeng Nabi Ibrahim katanya bapak kita, Nabi Muhammad Rasul kita, gitu kan ya. Karena masuk dalam salat Ibrahim alaihissalam kan, di dalam salat kan ada itu. Maka itu diperbolehkan. Maka itu secara torekoh kita nyariatkan torekohnya, zikirnya ya diutamakan, zikir torekoh, surat-suratan apa, laku ibadah apa saja yang sudah ditanggung guru itu diwajibkan. Nah, masalah hukum agama yang diajarkan getok tular di masyarakat itu ditaruh di belakang, disunahkan. Kalau waktunya ada kita lakukan, kalau waktunya gak ada diutamakanlah yang diperintah oleh guru, karena ada lewat perjanjian yang namanya beat. Kalau nggak kita lakukan, kita ingkar janji. Ingkar janji itu sebagian orang yang tanda-tanda orang munafik. Benci sama Allah. Itu sarengat yang torekoh. Torekoh, perbuatan dia itu sudah sesuai dengan aturan sang guru. Perintah guru itu bagaimana? Dia itu perjalanannya itu segala sesuatu sudah bisa menguntungkan oleh masyarakat. Memang dirinya itu sudah ditetapkan jadi milik masyarakat. Hikmatul umat jadi pelayan masyarakat. Umat, pelayan masyarakat. Hakikatnya torekoh bagaimana? Dia bisa menerima, oh pada hakikatnya jadi orang itu semua apa yang disampaikan oleh Allah, bentuk apapun, ayakunallahu wa rasulullah kepada sama, cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Jangan dipilih-pilih. Diciptakan jadi orang pelarat milih sugih. Diciptakan dari orang yang bodoh milih pinter. Segala sesuatu yang datang kepada kita yang tidak sesuai dengan tujuan kita itu semua dari Allah. Oh, Allah enggak setuju. Allah punya jalan lain untuk saya. Seharusnya diterima dengan ikhlas. Oh, semua itu adalah jalan yang terbaik bagi saya. Tapi kadang secara umum, Mbak, secara umum itu
apa sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan itu membuat sakit? Nah, memang di situ karena dunia ini adalah proses yang namanya kisapan. Jadi kita ini dikisap sendiri daripada dikisap oleh Gusti Allah. Nah, maka di dunia sebenarnya penuh dengan kisapan. Kita di dunia ini adalah kisaplah dirimu sebelum dikisap oleh Allah. Gusti Allah. Nah, mulai alam dunia ini alam kisapan, alam dunia alam jalan untuk bertobat kepada Allah. Dunia ini karena dunia mandrotin akhirat, dunia itu pesawahan di akhirat nanti. Apa yang kau tanamkan, maka semua yang menuai kamu sendiri. Yang manen kamu sendiri. Karena di dunia ini Tuhan tidak ikut serta. Dunia ini sifatnya hukum sebab dan akibat yang namanya karma. Jadi kalau dunia itu punya hukumnya sendiri. Apakah kita itu punya kewajiban atau kita akan mampu untuk mengatur hukum yang ada di dunia ini, Mbak? Nah, kita tidak mengatur hukum, tapi kita diatur hukum. Diatur hukum yang diatur hukum dunia yang telah ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan oleh Allah yang namanya agama. Nah, gitulah. Yang namanya agama. Maka kita nih diatur oleh hukum, jangan kita ngatur hukum gitu kan. Artinya apa? Kita patuh pada hukum. Kalau tidak tahu itu jangan dikatakan orang yang tidak tahu kok. Berarti orang yang tidak tahu tidak memiliki hukum. Tapi kadang-kadang orang yang tidak tahu kena hukum. Barang kena hukum dia merasakan salahku apa. Padahal dia tuh memang ya tidak tahu tapi tidak mau mencari. Tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Niku bisa dikatakan sak senenge dhewe. Sak senenge dhewe. Nah, hakikatnya torekoh itu seperti itu karena apa? Di situ adalah kita berjalan itu harus banyak kendala. Karena apa? Berjalan kalau nggak ada kendala, nggak ada kebanggaan. Segala sesuatu harus ada kendala. Maka namanya proses. Nah, mari pating torekoh kita tahu tujuan tuntunannya guru. Guru saya ngatur suruh apa gitu kan. Ngarahkan kemana. Hukum syariat, torekoh dan hakikat sampai ke ma'rifah itu semua perintah dari guru. Itu. Lah sekarang syariating hakikat. Setidaknya syariating hakikat yo. Cukup banyu bening didamoni wis wo pateke bener mbok ora sing penting diombeke wong pilek yo maring. Saringating hakikat setidaknya seperti itu. Terus dipitnah, dicacat, dipaido, dikucilkan oleh tetangganya, ya bisa menerima dengan apa adanya. Semua nggak diterima. Apa alasannya? Biarpun dunia ini membenci saya, nggak apa-apa. No way. Yang masalah. Penting Tuhan masih cinta kepadaku. Itu saringating hakikat. Saringating hakikat sudah ditonton. Seolah-olah orang itu nggak punya beban loh. Tertipu oleh segala sesuatu, datar saja. Nggak ada beban dan angel, pikiran. Angel ya? Kalau angel itu bisa, tapi kalau yang angel nggak bisa. Yang nggak bisa itu yang bisa diapa-apa. Nah, malah kita naik ke matahari itu nggak angel. Karena itu tidak bisa kita lakukan. Kalau yang kita lakukan itu angel. Angel itu nantinya akan bisa gitu loh. Kalau yang nggak bisa malah nggak angel loh. Kesulitan kita dalam menghadapi kehidupan di dunia itu bagian dari tempaan atau bagian dari ujian atau bagian dari karma, Pak. Nah, tergantung orangnya. Kalau dia punya agama itu termasuk wilayah ujian. Tapi kalau kita tidak punya agama, walaupun dia punya agama tapi tidak memakai agamanya, itu adalah namanya karma. Karena di situ ada kata-kata fa'akim wajhaka lidini konipam fitroi sa'alaiha. Hadapkanlah wajahmu pada agama. Karena apa? Fitrah itu akan kembali kepada fitrah sendiri. Dalam arti apa? Perubahan ini kan menguntungkan dan merugikan kamu sendiri. Artinya apa? Di dunia ini kalau kita tidak bisa yang namanya ngerubah nasibmu, maka seseorang itu nggak ada seseorang itu merubah nasib seseorang kecuali dia tuh merubah nasibnya sendiri. Bahkan Allah pun tidak akan merubah nasibnya seseorang kalau seseorang nggak mau merubah nasibnya sendiri. Tapi mau merubah nasib kalau itu harus kita hadapkan pada agama dengan aturan. Kalau nggak punya agama, nggak dihadapkan pada agama, ya akan mampu.
Ya itu tadi. Yang penting kita dapat. Kita minta, yang penting saya bisa dan dapat lewat pintu apa saja. Tapi kalau orang yang pengen ngerubah dengan agama, ya Allah, saya minta ini, saya harus ini. Jikalau ini manfaati bagi aku dan semua keluargaku. Kalau nggak manfaati bagi aku semua dan keluargaku, nggak diberi nggak apa-apa. Lebih baik nggak diberi daripada diberi. Itu. Nah, sekarang hakikatnya hakikat, bahkan di situ dia itu tidak punya keraguan segala sesuatu yang datang kepada dia. Semuanya wajah Allah. Semua itu wajah Allah. Hari ini kok aku dipitnah uang, dipitnah orang, harus itu. Mungkin saja saya ini mengatakan orang tidak sengaja mitnah orang gitu loh. Hari ini kok saya kehilangan, mungkin saja. Dulu-dulu itu, boh iku kakekku, itu buyutku, iku bapakku pernah mencuri orang lain, mencuri barang orang lain gitu kan. Nah, kita yang nyarutang gitu loh. Kita harus diterima, kita kembalikan. Barang siapa membunuh orang, suatu saat keluarganya atau sunahnya akan dibunuh orang. Itu ada hubungannya dengan apa nih, Mbah? Sebenarnya kita dilahirkan di dunia itu adalah orang yang ibarat orang yang salah, orang yang posisi salah. Karena kita kalau masih diambil dengan pelajaran orang yang posisi salah. Tapi kalau diambil dengan kebagusannya, kita dilahirkan menengok jadi khalifah. Udah tinggal pandangannya yang kemana. Luri. Tapi kadang itu loh, Mbah, sebuah nompo atau menerima qanaah itu sesuatu hal yang sangat sulit dilakukan karena apa? Biasanya sifat manusiawi yang tidak mau menerima. Maka dari itu, maka kalau kita ini merasa dan terasa bahkan kita diatur oleh Allah, kita harus menerima. Kalau nggak merasa diatur oleh Allah, mungkin saja kita ingin ngatur Allah gitu loh. Ngelerek ya. Seharusnya kalau melihat perkara yang susah tuh subhanallah. Ngelerek yo. Ora masuk yo. Aku ya. Subhanallah, Maha suci Allah. Nah, kalau kamu sudah bisa melakukan sesuatu yang kusampaikan ini ya alhamdulillah. Kalau kira-kira ada yang salah kau lakukan, astagfirullah. Lah gitu harusnya kok. Jana Kok angel wae yo. Tapi pernah apa ya keingat apa kalimat Gus Dur, Mbah. Ketika masalah itu tidak bisa diselesaikan, jangan dipikir, nggak iso rampung kok dipikir. Nah, iya. Ketika masalah itu bisa terselesaikan, ya enggak usah dipikir. Kok terselesaikan kok udah dipikir. Gitu aja kok repot bilang. Lanjut ke Mbah. Hakikat yang marifat yang hakikat. Nah, marifat yang hakikat dalam arti dia bisa membaca pikiran orang lain setidaknya. Bisa ngarahke, oh kowe penyakitmu ngene cah, aja mangan ngene. Jadi dokter alam. Kamu tuh gini-gini karena gini-gini gitu. Jadi setengah jadi paranormal. Itu juga itu bukan istidrat loh, Mbak. Bukan istidrat. Bukan, karena dia tuh membaca sih. Membaca tulisan yang pada umumnya nggak bisa membaca. Nah, sekarang kita lanjutkan saringating makrifat. Saringating makrifat apa? Dia itu dipandang sepentas selalu dipandang orang lain itu sudah melakukan yang namanya zat, sifat, asma dan afnal. Zat Gusti Allah, sifat Gusti Allah, afnal Gusti Allah. Segala sesuatu dilakukan itu adalah semua kehendak Allah. Nah, kadang-kadang kan kita nggak bisa nompo. Aku izin dengan masyarakat yang ini ora umume. Itu kan dia tidak mewujudkan wajah Gusti Allah. Jadi kebenarannya tertutupi. Nah, karena di dalam Quran ada sifat Rahman, sifat Rahim, sifat adil, ya, sifat wenang. Itu kadang kita bawa. Kadang kalau kita mau menyampaikan sifat wenangnya, kiai kok keikhlasan, ya ngono toh. Nah, karena wenang itu wenang perintah, wenang diperintah. Pak, ini ada teman yang mau biat.
Kapan, Mbah? Nggak tahu. Lah kita biat, baku enggak apa-apa karena wenang saya kok. Nggih. Lah iya. Ya memang begitu. Lah wenang saya kok. Kamu perintah. Iya kan? Kowe iki sapa? Kamu itu siapa? Nggih. Datang minta biat, mau ya saya biat, enggak mau ya sudah. Lah iya. Kita tunda, enggak apa-apa karena apa? Itu wenang saya sih. Nggih. Tapi yang calonnya ini kan berhak mohon, Mbah. Ya, mohon ya boleh. Gitu loh. Berhak mohon, masalah engko kapannya kan ya mbok. Lah yo wenang saya no. Tah kapan kan itu wenang saya, enggak boleh dipaksa dong. Nggih. Emang saya mau diatur. Nggih. Itu sifat wenang. Apalagi sifat adil. Karena yang namanya adil itu kadang-kadang jamaah itu tidak diperuntungkan bagi saya itu. Kadang-kadang dia gak adil, gak nguntungkan. Oh, jamaah enggak merasa beruntung. Beruntung dari saya. Itu kan mengatakan saya nggak adil. Orang belani aku. Nggak belani aku. Muridnya orang dibelani. Aku ke istrinya, saya ini anaknya, saya adiknya, saudaranya. Kenapa nggak dibelani? Nah, sifat adil itu bisa menerapkan keadilan ini walaupun itu keluarga, walaupun itu anak, istri, saudara. Kalau memang nggak benar, ya katakan nggak benar. Walaupun orang lain, walaupun itu mungsuh sekalian pun benar, ya katakan benar. Itu yang namanya adil. Kadang-kadang kan gimana itu saya istrinya nggak pernah dibelain, ngapain? Terus mutung, terus nggak mau godok wedang. Itu namanya saringatnya makrifat. Torekohnya makrifat itu dia tuh tingkah laku segala sesuatu dilakukan itu adalah semua kehendak Allah. Bisa dikatakan dituntun sama rohani. Dituntun oleh rohaninya. Tapi kadang-kadang orang yang dituntun oleh Allah dan rohaninya tabrakan dengan hukum syariat. Karena apa sih? Sekarang racun itu kalau diminum pada umumnya mati kan? Kadang nggak mati jadi obat ya. Saridin itu kan, iya kan? Ya, termasuk imunisasi. Imunisasi. Ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang itu di dalam hukum agama haram, tapi kadang di dalam hukum saringan marifat ini kadang-kadang malah melanggar undang-undang pada umumnya. Sekarang naik gaji, harusnya numpak daftar ke apa itu? Ke departemen agama tukang haji, harus gini-gini. Seandainya kita tahu-tahu datang ke sana, nggak naik apa-apa, numpak dong jati kok Saridin. Di sana kadang-kadang ya nggak diproses. Tuap-tuap sendiri, apa-apa sih nggak ada yang nuntun. Unak-unuk karo PDW sudah dituntun kok. Rentok sertifikat. Nggak dapat sertifikat. Nanti gelar kaji. Ya, di kampung nggak dapat gelar. Nah, itu tentang saringan kan haram kan? Diharamkan. Nyabrang laut yo ora kelem. Haram lah yang ngono. Nah, karena hukum yang tidak kemungkinan bisa dibawa oleh orang awam. Nggak mampu hukum. Nggak mampu. Hukum-hukum yang sekiranya bertabrakan dengan hukum agama. Jadi hukum rohani beda dengan hukum jasmani. Jadi hukum jasmani bisa dikatakan hukum akal. Hukum akal. Bisa dicerna akal dan pikiran. Kalau segala sesuatu itu ada yang berjalan sudah di dalamnya. Nah, sekarang hakikatnya makrifat itu gimana hakikatnya? Dengan kenyataan kadang-kadang ketemu orang tuh nggak bisa ketemu. Kita ketemu tapi mereka nggak ketemu. Kenapa? Wes masuk di wilayah ya latif. Allahu latif. Sudah masuk di wilayah kelembutan dat Allah Ta'ala. Songko sesere pikiran mbok menowo. Kowe gak wajib ketemu wong iki kuproh ngono ya. Nah, akhirnya bisa menghindar. Seliut, dia gak bisa melihat dan sebagainya. Bukankah ini bukan tujuan loh ya? Tapi kadang sampai di situ. Terseret. Nah, makrifat ya itu boleh disampaikan tapi di tengah forum. Dalam arti harus duduk di depan antara guru dan murid. Nah, itu makrifat dalam arti apa? Setelah mengerti Gusti Allah menunjukkan pada santrinya atau pada saliknya itu iki lho Gusti Allah didulit irunge lho. Seandainya Allah tuh punya irung lho. Itu termasuk Mbah.
apa jenenge ngilmu sengkeraning dewa. Lah pepingitaning para dewa. Nak disampaike marake yo marake ra sida agama. Yo dibeleh wong. Marake kisro. Dibeleh wong. Saiki kaya kiai kene iki mau. Nggih. Sing ko pati mau. Dadi sing ko ngendi mau. Do datang ngono iki. Kadang-kadang dingai amanah karo kiyaine tapi bertentangan dengan hukum agama. Oh, saiki torekohku lakukan. Lakukan torekohku, kowe pinangka gantiku, aku kok dina iki akeh mati. Tapi dengan syarat kowe nglungguhi nggon piwulangku iki. Lah nanging kudu bojoku rumaten. Dadi bojomu. Lah padahal umume piye ya? Kadang ke mati diweling kok kowe aja rabi, nek rabi tak geret melaku. Oh tak impeni wae. Tak impeni wae kok ngono. Lah, ini kan bagaimana? Dia sudah tidak berkandungan dengan nafsu. Nafsu keinginan manusiawi sudah hilang. Mungkin saja apike donya kudu liwate kuwi. Jatah tulisannya kombuing kanane iki kudu istriku kok bojo yang kedua kowe. Kowe bojo yang ketiga kudu kowe lah ngono. Jadi dia sudah membaca yang lebih bagus yang mana. Padahal pada hukum itu orang menikah dengan istrinya gurunya hukumnya karom secara hukum. Nah, karena ini diperintah wasiat dari seorang gurunya, ya dilakukan. Itu enggak beda ketika kita suruh nyembah Ka'bah. Lah iya, tidak beda itu. Secara hukum ya sirik. Ya sirik. Mbahku itu ngandani kok. Anu le besok aja nganti nyembah kayu watu. Kayu watu kok. Nggih, watu. Moko aja nyembah kayu watu. Kirangan ding Mbah kula dereng ngerti dhewe. Yo jarene watu Loh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu katanya kok. Identiknya saya nggak tahu. Identiknya saya nggak tahu. Apalagi kok Nabi Muhammad dengan ceritanya. Saya ini katanya anak Mbok Lasi Pak Kromodalan katanya. Tapi saya dapat dari menemu dari sungai sana. Ya, enggak tahu saya. Wong yo arti dhewe soalnya. Enggak arti lahirku sih. Ya mau percaya dengan katanya. Tapi awal mula ma'rifatullah itu juga dari katanya ya. Ya katanya juga. Iman itu katanya. Tapi kan kita tahu tondo-tondonya. Oh orang itu manfaat orang lain, orang itu jujur. Karena apa? Segala nabi itu saringannya beda. Cara ibadahnya, cara sholatnya, cara sodakohnya, hajinya, cara apa segala sesuatu itu beda. Tapi ada yang sama sifat kerasulannya. Apa? JUR yang namanya jujur. Jujur ini mewakili lesane, pikirane, perilakune dan ya segala sesuatunya lah. Kersane jelas no. Ya segala sesuatunya. Ora didetailke kadang ali mboten paham lho, Mbak. Termasuk aku barang. Itu tanda-tandanya seorang kenabian adalah jujur. Loh, sampai sekarang yang namanya kiai jujur. Kalau nggak jujur berarti kiayang gitu loh. Kiayang no. Kiai kiayang. Wali walian. Oh. Ayo. Pendito pujangga. Lho kok pendito kali pujangga, Pak? Nah pendito ki nak pada umumnya kan pendito sing iso nombo-nomboni golek duit to. Nggih. Pujangga ki pujanggane keraton tak sing ngatur. Nasihat kerajaan. Nggih. Dia berjuang. Oke.